Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fauzi dari Prodi BSA Bahasa dan Sastra Arab, NIM 211104030030021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filologi. Tujuan saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filologi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian fikih lughah, dan yang kedua yaitu sejarah fikih lughah, dan yang ketiga yaitu perbedaan fikih lughah dan filologi, dan yang keempat yaitu ruang lingkup kajian fikih lughah, dan yang terakhir yaitu materi salah satu menjelaskan materi tentang fikih lughah, yaitu mustarokul lafzi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih lughah. Secara etimologi, fikih artinya yaitu mengetahui sesuatu dan memahaminya, dan lughah yaitu aswatun yu'biru biha kullu qaumin an aghradihim, beberapa suara yang diungkapkan dengan sebagian seorang untuk tujuannya mereka, entah tujuannya itu komunikasi maupun memberikan informasi dan lain sebagainya. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar bahasa. Nah, jadi pengertian dari fikih lughah seperti itu. Kemudian selanjutnya poin kedua yaitu sejarah fikih lughah. Nah, sejarah fikih lughah yang pertama yaitu ada 3 fase. Yang fase pertama yaitu fase perintisan, yaitu pertama dimulai sejak abad 2 Hijriah. Dan motif yang mendorong penyusunan fikih lughah adalah munculnya lahan atau disebut kesalahan berbahasa. Nah, di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar, aktivitas ilmiah yang dilakukan pertama oleh para ulama atau ahli bahasa adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman atau Badui yang bahasa Arabnya masih dianggap murni, lalu mengkodifikasikannya dalam bentuk kamus, buku kawaid bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Dan yang kedua itu fase klasik atau kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini karya yang dihasilkan telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini fikih lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada fase perintisan. Dan yang terakhir yaitu fase modern atau fase perkembangan. Nah, fase ini dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya yaitu sistematika pembahasan fikih lughah yang dibagi menjadi 4, yaitu al-aswat, an-nahwu, as-sarfu, ad-dalalah. Pembagian kajian linguistik menjadi 2, yaitu al-wasfi sama al-muqarrar. Selanjutnya itu perbedaan filologi dan fikih lughah. Filologi yaitu disiplin ilmu yang berhubungan dengan studi terhadap hasil budaya manusia pada masa lampau. Pengertian hasil budaya di sini dipakai untuk menyebut antara lain buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan fikih lughah yaitu ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Jadi perbedaan dari keduanya, kalau filologi yaitu lebih mengkaji karya-karya naskah kuno yang dibuat oleh nenek moyang kita terdahulu. Sedangkan kalau fikih lughah itu lebih mengkaji bahasa yang ada di dalamnya, bahasa teks-teksnya. Kalau dalam filologi itu juga ada kajian teksnya yang disebut tekstologi. Dan untuk mengkaji fisik dari naskah tersebut dinamakan kodikologi.
Sedangkan dalam fikih lughah itu lebih fokus dalam membahas isi teksnya atau bentuk bahasanya maupun dari bunyinya, entah dari perubahan kalimatnya dan lain-lain. Seperti itu perbedaan filologi dan fikih lughah. Kemudian ruang lingkup kajian fikih lughah. Ruang lingkup dalam fikih lughah adalah apa-apa yang ada di balik bahasa, segala aspek budaya dan sastra, struktur internal dan eksternal bahasa. Atau dapat dikatakan bahwa yang kita pelajari adalah apa-apa yang menjadi tulang rusuk dan otak suatu bahasa. Di antaranya kosakata, perubahan makna, perbandingan bahasa Arab dengan bahasa yang seruput, perbedaan dialek-dialek Arab, bunyi-bunyi pengucapan bahasa Arab dan lain-lain. Itu untuk ruang lingkup kajian fikih lughah. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam fikih lughah, yaitu mustarikul lafzi atau homonimi. Mustarikul lafzi atau homonimi adalah dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya atau sama ejaannya atau tulisannya, tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Ibaratun an kalimat mustabihat fi natqi wal kitabah walakinnaha mukhtalifah fil dalalah. Jadi al-mustarok al-lafzi atau homonim adalah beberapa kata yang sama, baik pelafalannya maupun bentuk tulisannya, tetapi maknanya berlainan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya mustarikul lafzi. Ada dua faktor sebab-sebab terjadinya mustarikul lafzi atau homonim, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan dari segi pelafalan mencakup atas pertukaran posisi huruf atau dari segi morfologi atau sorof dan pengertian huruf atau ibdal. Dan yang kedua yaitu perubahan dari segi makna mencakup atas tujuan dan gaya penyampaiannya. Untuk faktor eksternalnya yaitu sebab-sebab eksternalnya lebih cenderung kepada perbedaan lingkungan tempat-tempat bahasa itu digunakan. Jadi itu merupakan sebab-sebab terjadinya mustarikul lafzi. Nah, sedangkan di Indonesia juga ada mustarikul lafzi atau homonimi, terbagi dari beberapa segi, yaitu homonimi atau dalam kata seperti kata bisa, di situ bisa memiliki makna racun ular atau bisa yang dimaksudkan sanggup. Itu untuk homonimi dalam segi kata. Ada juga dalam segi kalimat seperti orang tua. Orang tua itu memiliki arti orang tua sepuh, seperti itu. Ada juga yang memiliki arti orang tua itu wali murid atau disebut ya orang tua, ayah dan ibu, seperti itu kalau dalam segi kalimat homonimi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai fikih lughah dan lain sebagainya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.